حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang berbahagia, saudara-saudaraku sekalian dan anak-anakku mahasiswa, mari kita sampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan nikmat yang diberikannya kepada kita. Seterusnya kita sampaikan salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sampaikan wasiat, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah berada di penghujung tahun 2019. Patut kita melihat ke belakang untuk menjadi sebuah pertimbangan pemikiran kepada kita sebagai mengevaluasi apa-apa yang sudah terjadi pada diri kita, masyarakat kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita. Kalau kita lihat perjalanannya, nampaknya soal yang berkenaan dengan akhlak, moral, etik atau karakter ini masih menjadi tumpuan perhatian kita. Karena hampir di seluruh lini terdapat penyimpangan akhlak tersebut, dan itu merupakan tugas utama kita semuanya untuk membentuk manusia yang berkarakter, berakhlak mulia itu. Apa yang kita saksikan, kenyataan-kenyataan seperti itu perlu untuk mendapat perhatian agar kehidupan kita di dunia ini menjadi kehidupan yang aman, damai, tentram. Kita lihat misalnya dalam bidang hedonisme, berkembangnya kehidupan hedonis. Ini dapat kita saksikan semakin maraknya narkoba di tengah-tengah masyarakat, yang melibatkan tidak hanya generasi muda tapi hampir juga orang-orang dewasa lainnya. Apalagi kalau ini sudah begitu merajalela, tentu pengaruhnya sangat besar kepada bangsa dan negara kita ini. Begitu juga kalau kita lihat hedonisme ini juga berkembang, prostitusi, seks, LGBT dan macam-macam semuanya itu. Ya, di tengah arus globalisasi dan di era milenial kita sekarang ini. Ini kita saksikan di mata kita sendiri. Juga kehidupan materialistik yang semakin menggoda sehingga
muncul berbagai penyimpangan-penyimpangan, apakah penyalahgunaan jabatan, apakah perampokan, penodongan, ya, penipuan. Ini semua adalah faktor-faktor yang kita lihat yang berkembang di masyarakat kita. Saudara-saudara sekalian, tidak lepas juga demikian juga dalam bidang sosial. Seolah-olah kita merasakan munculnya gejala-gejala disharmonis di tengah masyarakat. Karena sudah timbul la yashar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Satu kelompok kadang-kadang mendiskreditkan, meranggap enteng kelompok lain dengan label-label tertentu, dipanggilkan kepada orang-orang tertentu seperti itu. Jadi ini semuanya adalah merupakan bahagian dari gejala-gejala yang kita lihat, penurunan akhlak itu, penurunan moral dan karakter itu. Bahkan orang sampai-sampai berani ya merendahkan dan menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti-bukti yang nyata. Oleh sebab itu saudara sekalian, nyatalah bahwa ya, pendidikan akhlak itu semakin perlu untuk diberikan secara sistematis sehingga menghasilkan berdaya guna kepada kita. Induk daripada pendidikan akhlak itu adalah pendidikan agama. Pendidikan agama ini sangat penting untuk diterapkan, untuk diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat kita, baik formal, non formal ataupun juga informal. Pendidikan formal kita mulai dari SD sampai perguruan tinggi, non formal kita di masyarakat, informal kita di rumah tangga, haruslah bersinergi ketiga tripusat pendidikan ini untuk membangun akhlak di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan kita saat sekarang ini. Kenapa agama sangat penting? Kenapa agama? Karena agama itu mengatakan self control. Apa yang ada pada agama itu ada self control. Untuk saat sekarang ini di era milenial ini sangat penting, terutama generasi muda kita. Orang tidak mungkin lagi mengontrol orang lain, karena pada dirinya sendiri pun ada sesuatu yang bisa membuat dia untuk tidak berakhlak dan tidak bermoral. Oleh sebab itu penting sekali bagi kita semua, terutama generasi muda kita ini, untuk ditanamkan self control, bahwa dia sendirilah yang mengontrol dirinya. Apa itu self control itu? Yaitu keyakinan yang mendalam tentang kehadiran Allah dalam hidup seseorang, bahwa dimanapun dia berada, kapanpun, setiap saat, dia harus tanamkan bahwa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau lihat dia. Seandainya engkau belum sampai ke tahap yang seperti itu, yakinkan bahwa Allah selalu melihatmu. Inilah yang berkata self control itu. Allah selalu tahu, karena kepadanya telah dididikkan tentang Allah itu basir, Muhammad. Allah itu samia, Allah itu alim. Apabila itu menjadi bahagian daripada hidupnya, menjadi pada hidup kita, maka kita merasa selalu diawasi. Nah, ini disebut dengan self control itu. Jadi oleh karena itu agama, pendidikan agama yang harus kita berikan kepada anak-anak didik kita harus dapat membentuk ini. Tidak hanya mampu
melakukan ibadah secara rutinitas. Dia sudah sholat, oke, bagus sekali. Dia sudah bisa membaca Quran, bahkan sudah hafal Quran. Tidak hanya 1-2 juz, mungkin 30 juz. Tetapi bagaimana kemantapan kehadiran Allah pada dirinya senantiasa yang akan menjadi self control pada dirinya. Yang apabila ada orang merasakan seperti itu, maka dia akan terbebas ya, dari segala perbuatan-perbuatan terlarang, disebabkan selalu ada yang mengendalikannya. Nah, dalam istilah orang sufi ini disebut dengan muraqabah, merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala itu muncul karena keyakinan yang mendalam setiap saat, kapan jua pun, di mana jua pun, dia merasa berada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kita membentuk kepribadian yang seperti ini? Bagaimanakah agama yang terbentuk seperti ini sehingga itulah yang menjadikan betul-betul agama berperan dalam kehidupan seseorang, mulai dari masa kecilnya, dewasa sampai masa tuanya. Saudara sekalian, karena begitu pentingnya agama ini, maka ini harus diperkuat, bukan dilemahkan. Seperti ada pendapat orang bahwa pendidikan agama harus dihapuskan dari sekolah, ya kan? Itu memperlemah namanya seperti itu. Tapi malah memperkuat. Memperkuat itu apa? Memberdayakan beda agama ini. Ya kan? Karena inilah di antara salah satu benteng utama yang kita lihat untuk pembangunan moral, pembangunan akhlak bangsa kita ini. Oleh karena itu saudara sekalian, maka apa yang harus kita lakukan itu adalah tahapan-tahapan untuk bisa menjadikan seseorang menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat itu. Inilah yang kita sebut tadi dalam ayat yang kita bacakan tadi itu. Dalam hal ini adalah bahwa apa? Laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu contoh teladan yang baik. Bagi kita sudah uswatun hasanah. Ya. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi siapa yang mengharap rahmat Allah, yarjullah, dan keyakinan akan datang yaumil akhir. Wa zakarallaha katsiran, dan ingat Allah dengan ingatan yang banyak sekali. Jadi sudah sekalian, inilah pentingnya untuk kita dalami bahwa suasana-suasana kita dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat bangsa kita, ya, ke depan yang paling penting adalah bagaimana kita untuk menumbuhkan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu adalah intinya adalah keyakinan yang mendalam tentang kehadiran Allah pada hidupnya. Awal pertama keyakinan mendalam pada diri Allah itu merasakan dekat kepada Allah, yang disebut dengan namanya muqarabah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu dan zadani falyastajibu li wal yu'minu wal amru syudun. Qarib, merasa dekat. Orang merasa dekat, batinnya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menitipkan sesuatu yang amat berharga pada diri kita, yaitu ruh. Ruh ini tak bisa dipisahkan, merupakan pancaran dari nur ilahi yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, pengasahan ya, untuk membersihkan ruh kita ini, ya, agar senantiasa kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kontak dengan Allah itu, Allah Subhanahu wa taala itu kita merasakan kekariban kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah karib seperti itu, maka muncul apa yang disebutkan muraqabah tadi, merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan satu self control kepada setiap orang, di mana orang tidak mungkin lagi melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah
karena dia malu, takut, karena semuanya itu sudah diketahui Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sebenarnya yang paling penting. Inilah sebenarnya yang paling penting kita tanamkan ketika kita melakukan pendidikan agama, atau impact dari pendidikan agama itu akan membuat orang untuk menjadi seorang yang betul-betul selalu berpikir, selalu merasakan bahwa apa yang dia lakukan selalu diketahui Allah Subhanahu wa taala. Bila ini, maka indah terus disebut dengan hubungan antara abid dengan ma'bud yang tidak pernah putus. Ma'bud yang disembah itu Allah Subhanahu wa taala, abid yang menyembah kita ini. Jadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu jangan pernah putus hubungan. Jangan pernah merasa bahwa kita merasa putus hubungan dengan Allah, dan ketika itu kita tidak ingat lagi kepada Allah, dan kita tidak tahu lagi apa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itulah terjadinya apa yang kita sebut tadi, yaitu maksiat atau pelanggaran-pelanggaran, sehingga dengan demikian seseorang menjadi orang-orang yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara kalian, inilah barangkali khutbah yang singkat. Semoga ini bermanfaat kepada kita dalam rangka untuk melihat bahwa kita masih perlu memberdayakan pembangunan akhlakul karimah. Dan mudah-mudahan di Ummah ini dengan adanya pusat Islam, dan pusat Islam ini juga sudah begitu banyak berkarya, berbuat dalam rangka itu, di mana kadang-kadang ada ibadah malam. Ibadah malam itu, itulah intinya, merasakan kesyahduan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membangun karakter kita lewat itu. Karena kalau bukan karakter yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, ini tidak permanen. Ini hasil logika, hasil filsafat, seperti etik, moral, itu banyak hasil filsafat. Yang hasil filsafat itu bisa berubah dengan perubahannya zaman. Tapi kalau katakan akhlak, itu tidak pernah berubah oleh perubahan zaman. Apa dikatakan baik 200, 300, 1000 tahun yang lalu, tetap baik sampai sekarang, karena dia permanen. Nah, di sini letaknya, apa beda akhlak itu dengan moral dan etik itu? Apa sebenarnya? Letaknya di sini saja, yaitu satu, mengandung nilai values yang permanen sepanjang masa dan berlaku secara universal di mana saja di dunia ini. Mungkin kalau etik tidak berlaku secara universal, di suatu tempat mungkin dia etik bagus oleh suatu masyarakat tertentu atau kondisi tertentu, tapi mungkin tempat lain tidak bagus. Tapi bila dia dikatakan akhlak, dia lebih permanen, bersifat universal, itulah perbedaannya. Oleh karena itu, maka kita ingin membangun akhlak peradaban bangsa kita ini, peradaban yang berakhlakul karimah. Peradaban bangsa kita ini kita bangun akhlakul karimah. Di mana dasar akhlakul karimah itu adalah kembali kepada azas, di mana nilai-nilai yang luhur, yang permanen itu, yaitu adalah apabila seseorang merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya, merasakan kedekatan seseorang kepada Allah dalam hidupnya. Inilah mudah-mudahan kita berada pada bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi umatnya, menjadi hamba-hambanya, menjadi kaum muslimin yang berakhlakul karimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'zukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurukum wa la zikrullahi akbar.